selama 2020 ini soal posisi kita di bidang toleransi? Memang ujian di 2020 ini tentang toleransi luar biasa, Bang Vito. Di Januari saja dimulai dengan halaman bebasnya Basuki Cahayapurnama dari tahanan, yang itu kemudian memunculkan babak baru di toleransi di Indonesia. Setelah itu bahkan Pak Jokowi mempercayakan sosok Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, yang membuat akhirnya isu toleransi itu kembali mengemuka. Tapi memang yang paling dahsyat adalah kepulangan Habib Rizik Syihab pada November lalu, yang kemudian memiliki domino efek luar biasa, bukan hanya masuk ke ranah toleransi, tapi juga masuk ke ranah leadership, aparat hukum. Nah, itulah yang menurut saya menarik. Tapi toleransi beragama ini memang harus segera diselesaikan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga kita bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang Bang Vito, sebetulnya toleransi beragama ini adanya di tatanan elit atau adanya di tatanan akar rumput. Nah, itulah yang menjadi hal yang perlu kita diskusikan. Sebab secara overall, kalau berdasarkan hasil survei Kedai Kopi, masyarakat sangat rindu dan menginginkan kedamaian pada saat berbangsa dan bernegara, artinya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dengan alasan itu sebetulnya toleransi beragama harusnya menjadi poin penting yang bisa dikedepankan di negara ini. Tapi menurut saya, walaupun ada gesekan-gesekan tentang toleransi beragama, saya menilai Pak Jokowi berusaha keras untuk melakukan rekonsiliasi di berbagai bidang, menyelesaikan residu-residu yang belum selesai dari pemilihan kepala daerah di 2012 lalu. Sebenarnya kan gini ya, Bung Henry ya, ini kan sebenarnya walaupun barangkali tidak ada semacam inisiatif untuk mengumpulkan pihak-pihak yang dianggap berlawanan, kemudian mendeklarasikan sesuatu atau hal-hal yang sifatnya istilahnya fisikal gitu ya, yang kasat mata. Tapi kan ada semacam gestur yang dibuat oleh Pak Jokowi untuk bagaimana bangsa ini merekat kembali. Tentu saja kita tidak pernah lupa bagaimana pemilu terakhir 2019 yang berdarah-darah, ya kita sebut berdarah-darah karena ada korban yang meninggal untuk sebagai harga yang harus dibayar bangsa ini untuk suksesi gitu. Menurut Anda, pertanyaan saya gini, menurut Anda dengan merangkul Prabowo pertama dan kemudian di akhir tahun ini merangkul Sandiaga Uno, selesaikah masalah itu? Atau sebenarnya ini bukan masalah sosok, tapi masalah ketidaksukaan terhadap Jokowinya sendiri barangkali oleh sebagian pihak yang tidak pro dia gitu? Rekonsiliasi dengan merekrut Pak Prabowo dan Mas Sandi itu adalah salah satu cara, Bang Vito. Tapi sebetulnya Pak Jokowi sudah memberikan rumusan tersendiri tentang bagaimana toleransi ini dijalankan. Pada saat sidang umum tahunan MPR Agustus lalu, beliau menyampaikan bahwa hukum harus tegak-tegaknya dijalankan tanpa tebang pilih. Nah, ini adalah menurut saya rumusan yang paling dasar dari dilaksanakannya toleransi. Nah, artinya apa? Pak Jokowi sendiri sadar bahwa hukum yang seadil-adilnya, yang tidak tebang pilih, ini diperlukan di negara Indonesia, dalam negara demokrasi terbesar di dunia, yang memang harusnya dilakukan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga merasakan ada hal yang harus ditingkatkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan itu menurut saya menjadi rumusan paling canggih, paling muktahir, jawaban dari masalah-masalah toleransi di Indonesia, Bang Vito. Jadi direkrutnya Pak Prabowo, direkrutnya Mas Sandi itu menjelaskan penjelasan kepada publik, pembelajaran paling penting bagi publik di dalam politik, bahwa bicara politik cukup sampai di dagu, jangan sampai ke hati. Nah, buktinya apa? Kalau sampai ke hati, Anda kebawa-bawa jauh ke dalam kebencian, sementara tokoh-tokoh sentralnya sudah berdamai, sudah guyup gitu. Nah, itu satu hal. Tapi hal lain yang Pak Jokowi sampaikan, hukum harus dijalankan tanpa tebang pilih.
Kalau itu dilakukan, insya Allah toleransi bisa terjadi, Bang Vito. Tapi masalahnya jangan-jangan seperti layaknya potret intoleransi yang kemudian menimbulkan ekses sampai terjadi konflik horizontal itu ujung-ujungnya bukan masalah religiusitas tok gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya masalah politik sebenarnya gitu. Ya itu sangat mungkin terjadi karena memang dekat itu hubungan antara agama dan politik. Tapi saya rasa dengan rumusan yang diberikan oleh Pak Jokowi tadi, bila aparat pemerintah bisa menerjemahkan aparat hukum bisa menerjemahkan dan melaksanakan dengan baik, harusnya juga bisa selesai itu toleransi umat beragama. Dan langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sudah banyak. Sebelumnya Menteri Agamanya salah satu yang terakhir yaitu Menteri Agamanya senior, latar belakangnya militer, terus kemudian diganti lebih muda, latar belakangnya organisasi kemasyarakatan, NU gitu ya. Nah ini kan tantangan juga nih buat Menteri Agama yang baru. Dia harus bisa menjalankan policy Kementerian Agama dengan baik, yang jauh berbeda dengan policy pada saat memimpin Komando Banser, gitu kan. Nah ini kan menarik gitu. Tapi menurut saya tugas Kementerian Agama iya, tapi Pak Jokowi sudah bisa memberikan itu. Nah sekarang Pak Jokowi bisa juga nggak mengorkestrakan itu aparat hukumnya supaya tidak tebang pilih. Jadi kalau kemudian seharusnya ya, ini masukan juga untuk Pak Jokowi, kalau beliau menyampaikan jangan tebang pilih, tapi kemudian dia melihat mungkin aparat hukumnya masih ada yang tebang pilih, dia harus bisa mengorkestrakan lebih dalam lagi. Saya setuju Bang Vito. Masalah toleransi ini bukan masalah cuma keimanan aja, tapi ada masalah tentang duniawi, yaitu perpolitikan tadi jangan-jangan. Nah itu yang agak ribet sebetulnya. Kalau masalah keimanan itu mungkin para tokoh agama bisa menyelesaikan, tapi kalau untuk politik itu tokoh politik belum tentu bisa menyelesaikan, karena yang dia lihat ada nggak kepentingan saya di sini, kalau nggak ada ntar dulu deh. Gitu kan.